Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farid Akbar Siregar Eskom Mkom, dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi S1 Teknologi Informasi. Saya bekerja sebagai dosen sejak tahun 2020. Cabang ilmu yang saya minati dan saya sukai adalah pemrograman dan data. Pada semester ini, mata kuliah yang saya ajarkan dan juga yang akan saya tampilkan pada video ini adalah mata kuliah struktur data. Struktur data merupakan mata kuliah yang mengajarkan tentang tipe-tipe data, teori, konsep, metode-metode, serta algoritma yang digunakan dalam pengelolaan data. Capaian pembelajaran dari mata kuliah struktur data ini adalah mahasiswa mampu menerapkan, memahami, serta mengimplementasikan teori, konsep, metode, serta algoritma-algoritma dalam struktur data untuk menyelesaikan permasalahan, terkhususnya pada permasalahan pengelolaan data. Submateri atau materi yang akan saya ajarkan pada video ini adalah Sortesped dan algoritma Dijkstra, di mana metode pembelajarannya adalah melalui kuliah, lalu ada simulasi, tanya jawab, diskusi, serta diakhiri dengan tugas berupa case based atau masalah studi kasus. Capaian pembelajaran pada submateri ini adalah mahasiswa mampu memahami serta mengimplementasikan algoritma Dijkstra dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Sortesped. Karena dengan menggunakan algoritma tersebut, mahasiswa mampu menyelesaikan Sortesped dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah. Berikut video pembelajaran yang akan sama-sama kita lihat. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, semalam itu kita sudah minimum spanning, ya? Sama algoritma Dijkstra. Nah, ini kita ada yang namanya Sortesped. Sesuai namanya ini berarti jalan terpendek. Jadi Sortesped ini termasuk suatu metode atau suatu teori yang gunanya untuk mencari jalan paling pendek pada sebuah graf. Graf semalam, nah itu kita cari jalan terpendek. Beda sama minimum spanning. Kalau minimum spanning kan semua bobot harus semua node harus kita lewati. Kalau ini kita cuma cari jalan terpendek dari satu titik ke titik yang lain. Nah, Sortesped itu ada banyak jenisnya. Kalau kita lihat ini, jadi ada Sortesped yang antara dua titik, titik awal, titik tujuan. Itu yang biasa kita pakai di Maps. Kalau kita pakai Maps, ya kan? Ya. Di mana titik awal kita, di mana titik tujuan. Lalu ada juga yang antara satu titik dengan titik yang lain sekali semua. Ada juga antara satu titik dengan titik lain, tapi harus lewat titik tertentu. Ini kan juga bisa kan di Maps kan? Kita mau lewati dua titik bisa kan? Nah, itu ada. Jadi kalau kan mau pakai Maps, nah itu termasuk teori Sortesped. Jadi setiap kalian nanti membuat aplikasi yang berbau GPS, berbau map, maka dia pakai graf dan pakai Sortesped. Nah, untuk penyelesaiannya ada banyak algoritma, tapi yang mau kita pelajari itu adalah algoritma apa baca? Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra ini salah satu algoritma yang paling umum dipakai, yang paling sering dipakai, yang Maps pun pakai ini. Jadi kalau kalian bilang Dijkstra itu orang nggak pada paham. Yang gunanya untuk mencari dari satu titik ke titik lain. Fokus dia cuma itu. Satu titik ke titik lain. Nggak satu titik ke semua titik, nggak semua titik ke semua titik. Jadi dia cuma satu titik ke titik.
Nah, langkah-langkahnya nih. Jadi pertama itu nanti kita inisialisasi. Jadi ceknya ada 3 titik ya. A, B, C, misalnya gini. Oke, kita mau dari A ke C. Oh, ini kan karena lurus gampang kan? Nah, gini. Berarti A ke C ada 9 enak kan? Nah, kalau di Dijkstra dia inisialisasi dulu nih. Jadi setiap titik itu dikasih nilai. Titik kita awal itu dikasih nilai 0. Oke. Sedangkan titik lain itu dikasih nilai nih, tak hingga tahu kan? Dengan kata lain tak hingga itu nilai paling besar ya kan? Adalah tak hingga. Nah, awal-awal gini nih. Setelah itu set semua not. Jadi ada set. Jadi kita harus bedakan mana not yang sudah dilalui sama yang belum dilalui. Biasa itu kalau yang sudah dilalui nanti didouble ini. Biasa yang belum dilalui dia didouble ini. Yang sudah dilalui. Jadi nanti tanda. Oke. Yang warna. Di sini aman. Habis itu hitung bobot. Hitung bobot tujuan dengan cara menghitung nilai not awal ditambah dengan bobot dari garis atau jarak. Jadi kalau misalnya ini 0 tambah 3, nilai si bobot si not ditambah jarak. 0 tambah 3 kan? Nah, setelah itu dibandingkan dengan not tujuan. Jika jaraknya lebih kecil, maka nilainya diganti. Jadi ini kan 0 tambah 3 dibandingkan sama not tujuan tak 3 sama tak 3 lebih kecil 3. Maka ini diganti nanti jadi 3. Gitu nanti. Oke. Habis itu dia pindah, nanti bandingkan lagi sampai selesai. Oke, ini kalau misalnya 1 jam ya, nanti kita coba yang banyak coba. Penting tahu dulu inisialisasinya. Langsung aja kita coba simulasi. Nah, ini contoh kalau misalnya banyak cabang. Ada titik 1, 2, 3, ada typo ya, makanya aku tulis ulang. Ini 6 ya. Ini kan. Nah, misalnya kayak gini, ada sebuah trek dengan banyak simpang, ada 6 titik. Soalnya not awal 1, not tujuan 5. Oke, jadi kita mau nyari dari 1 ke berapa? Ini kita berdasarkan algoritma
lagi setelah ya. Pakai yang lain dulu. Memang kalau kalian lihat bisa dapat, tapi kita coba pakai di step. Pertama setting. Berarti dibuat dulu bobotnya kan. Bobot awal 1 ya kan. Berarti 1 kita buat 0. Yang lain kita buat 3. Supaya buat gini juga. Di awal kita buat 0. Habis itu hitung yang terhubung dengan kita, dengan posisi kita. Berarti ada 2, 3 sama 6. Kita hitung satu-satu. 0 tambah 7. 7 sama tak hingga mana lebih kecil? 7. Ini ganti kecil? Iya. 0 tambah 14. 14 sama tak hingga lebih kecil? 14. Sini bisa? Oke, 1, 2, 7, 1, 3, 9, 1, 6, 4. Aman? Lanjut? Habis itu kita pindah ke yang paling kecil. Ada 7, 9, 14. Jadi mirip kayak print, ya kan? Nah, titik. Berarti kita ke nah, titik yang sudah dilewati atau makanya ditandai itu nggak usah dihitung lagi. Jadi kalau misalnya dari sini jangan hitung lagi sini. Nanti gini-gini aja bolak-balik. Oke? Makanya ada tandanya. Jadi ini nggak usah lagi. Berarti 2 bisa ke 3 sama ke 7 tambah 15. 2 sama tak hingga lebih kecil? 2. Nanti kan? 7 tambah 10? 17 sama 9 lebih kecil? Berarti dia tidak berganti. Jadi nggak selalu berganti. Tapi kan dari ini 7, 10 dia 17. 9 lebih kecil dari 17. Berarti dia tidak. Ini menurut si Dijkstra ya. Dia tetap. Oke. Berarti ada 9 sama 22 kita ke 3. Jadi nggak selamanya mesti diganti. Dan biasanya kalau tidak ada pergantian berarti jalan ini salah. Karena ternyata ada yang lebih kecil. Tapi semua dihitung dulu nanti baru tahu. Ya. Tadi kan. Kita lanjut ke 3. 3 ada 4 cabang. 1, 2, 4, 6. 1 sama 2 sudah kita lalui. Berarti 3, 4 sama 9 tambah 11. 20 sama 22 lebih kecil? 3 kan? 9 tambah 2? 11 sama 14 lebih kecil? Habis? Gampang? Habis ya? Gampang kan? Jadi ada 4 sama 6, maka kita pilih 6. Nah kalau udah di 6, pilihannya tinggal 5. Jadi langsung aja 11 tambah 9 20 sama tak hingga lebih kecil 20. Oke. Nah si Dijkstra ini ketika sudah nyentuh tujuan dia langsung selesai. Jadi dia nggak peduli titik yang lain.
tujuannya itu cuma 5. Ya udah, begitu dapat 5 udah langsung aja 1/5 berarti jaraknya 10. Bisa. Sip, enak aja setelah ya. Nah ini kayak gini. Jadi dia nggak peduli sama yang lain. Nah kelemahan titik start itu dia kalau udah kena satu pilihan kayak gini. Jadi kalau misalnya lah mengganti, ya, ini belum ya. Di sini abang buat 14. Sini abang buat 3. Nah, kayak gini kan kalau kita lihat lebih cepat dari sini kan. Sini 23, sini 24. Ya kan? Nah, tapi karena kita sudah di sini, mau nggak mau kita harus ke sini. Karena nggak ada cabangnya ke sini. Jadi mau nggak mau, ini tetap harus 20. Nanti 25. Oh, 24 sama. Gitu. Makanya kalau kalian coba di map, biasa lakukan kelewatan, jangan sejalan terus juga kan. Tapi cara lain kan, alternatif lain. Nggak ada dia nyelumutan. Karena sekalinya dia kelewat, dia harus tetap harus lanjut. Itulah jigsaw. Dan itulah yang dipakai di map. Begitu kita kelewatan, dia langsung hitung lagi untuk ke depannya pakai. Nanti kalian puas buat kayak gini. Ini kan sekalian pakai buat pulpen warna itu kan dipakai. Untuk jigsaw aman? Yakin? Insyaallah paham? Kalau paham jangan kita langsung ke kuisnya nih. Jangan dulu mau ngapain? Siap. Tadi udah bilang kan, minggu depan kita was praktek, lalu minggu depan lagi was. Oke. Jadi ini pelatihan untuk teori kita. Nanti kalian berarti was teori itu tentang bilangan. Ingat bilangan? Lalu tentang minimum spending sama tentang total spend. 3 ya. Nanti itu banyak-banyak menggambar, jadi siapin pulpen. Oke, nah untuk kuisnya udah nampak ya? Gampang kan? Nah, kalau kita lihat, jadi sebenarnya kalau ada panah itu lebih gampang. Gitu. Kalau kayak apa nih kan? Kalau misalnya kita satu nih, kita mesti ngitung 2, 3 sama 6 ya nggak? Tapi coba kayak gini. Nanti kan ngitung E sama C, karena dia nggak bisa ke G. Dia lebih gampang panah. Jadi nanti puas, kita pakai yang panas ini. Kayak gini-gini lah, gampang. Gampang kata. Mereka masih enak, makanya 1, 2, 3
kolom kuis kalian karena kita sudah habis. Tinggal ini yang terakhir. Kumpul ke Faisal. Jam berapa, Sal? Jam berapa dikumpul? Paling lama. Kumpul ke Faisal, kumpul apa? Kan? Oke. Bentar ini. Mungkin kita nah, untuk yang sisa, buatnya nggak usah kayak ini, yang mesti sekali semua, kayak gini aja. Jadi dari titik kita berada aja, ini kan cabangnya aja. Nah, ini kan cabang, paham kan? Jadi nggak kayak minimum penny kan cuma sekali semua dibuat kan? Kalau ada sekali ya, ini juga gini aja. Cabangnya aja, lanjut cabang mana? Materinya juga udah di learning. Bacanya lah. Jangan sampai nggak jelas. Mulai buat. Oke, kan? Oke, pelajaran demikian kali ini. Jangan lupa minggu depan UAS selamat ujian. Nanti kumpul UAS kuisnya. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya dengan materi struktur data untuk menjadi referensi dan untuk dilihat sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Saya Farid Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.